Istilah radikal hari ini sering terarah ke stigma negatif di ruang publik. Dalam diskursus sosiopolitik, kata ini hampir selalu dikaitkan dengan ekstremisme, kekerasan, ideologi garis keras, atau gerakan yang berupaya melakukan perubahan dramatis melalui cara-cara yang kaku atau militan. Konotasi yang melekat ini seringkali menghalangi pemahaman terhadap makna aslinya, terutama dalam konteks intelektual dan filosofis. Saluran, kata radikal berasal dari bahasa Latin, radix, yang secara harfiah berarti akar, yang mana implikasi filosofis dari asal kata ini sangat mendasar, yang tentunya bukan berarti ekstrim, tetapi berarti berpikir secara fundamental, mencari pondasi, sebab utama, dan bukan hanya meneliti fenomena yang muncul di permukaan. Sebagai alas satu ciri berpikir filosofis, radikal ialah alat penembus lapisan permukaan dengan menggali hingga ke akar masalah. Tanpa metode radikal, pemikiran akan puas dengan jawaban dangkal, yang tidak teruji, sehingga tidak mampu mencapai hakikat sejati. Lebih lanjut mari kita selami apa itu radikal. Berpikir radikal merupakan tulang punggung dari metodologi filsafat, yaitu keharusan untuk mencapai kebenaran yang tidak tergoyahkan. Saluran, radikal ialah berpikir mendalam sampai ke akar-akarnya, dengan menolak asumsi yang belum diperiksa tuntas. Ciri khas dari pemikiran radikal adalah penerapan prinsip exhaustion atau penggarapan tuntas, di mana proses yang terus menggali sampai ke inti masalah, sampai pada titik di mana tidak ada lagi ruang yang tersisa untuk dipersoalkan, dan sekali lagi ini bertujuan untuk mencapai epistemologis yang komprehensif, sehingga hanya tersisa hakikat yang sesungguhnya. Sebagai suatu metode dalam mencapai pengetahuan, berpikir radikal terintegrasi dengan ciri filsafat lainnya seperti universal, kritis, rasional dan lainnya. Di mana universal, kebulatan pandangan melalui komparasi dan generalisasi yang teratur. Kritis, dengan mempertanyakan segala sesuatu dan rasional, yaitu pemikiran dengan akal sehat, logis, dan dapat diterima nalar. Sebagai contoh bagaimana penerapan berpikir radikal ini, dapat kita lihat pada metode keraguan Descartes dan ide radikal Nietzsche. Metode keraguan radikal oleh Descartes ialah penerapan murni dari radikal sebagai alat konstruktif, di mana Descartes menyarankan agar segala sesuatu yang tidak dapat dipastikan dengan jelas dan tanpa keraguan harus diragukan, sehingga penggunaan radikal oleh Descartes ini bukan untuk menghancurkan pengetahuan, melainkan untuk membangun fondasi pengetahuan yang absolut dan tak tergoyahkan. Dan Descartes sampai pada titik cogito ergo sum, aku berpikir, maka aku ada. Saluran, jika Descartes menjadikan radikal sebagai alat konstruktif, lain halnya dengan Nietzsche, di mana selain sebagai alat, radikal dalam artian filosofis juga berarti isi pemikiran, dan salah satu pemikiran radikal dalam saluran ini misalnya pemikiran Nietzsche dengan konsep Tuhan telah mati, nihilisme dan Übermensch. Saluran, radikal dalam filsafat adalah kedalaman, ini adalah keberanian dan tanggung jawab intelektual untuk menanyakan premis yang paling mendasar dan menolak pengetahuan yang dangkal. Dalam filsafat, seseorang yang berpikir radikal adalah seseorang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab tersebut termanifestasi dalam komitmen untuk memastikan bahwa keyakinan yang dipegang memiliki fondasi yang jelas, logis, dan teruji sistematis. Dunia sekarang dibanjiri oleh informasi permukaan dan respons cepat yang tidak kritis. Dalam konteks ini, radikal menyediakan filter yang sangat penting, yaitu menjadi penilai yang mandiri dan kompeten. Ini adalah alat esensial untuk melawan manipulasi, dogmatisme, dan populisme, baik yang berasal dari otoritas tradisional maupun dari ideologi ekstrim yang memanfaatkan sentimen. Karena radikal bukan hanya sebuah metode historis, melainkan sebuah keterampilan yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup intelektual. Ketika seseorang menguji keyakinan pribadinya, asumsi bisnisnya, atau keputusan etisnya menggunakan metode keraguan radikal, berarti ia sedang membangun kehidupan yang didasarkan pada fondasi yang kuat. Saluran, radikal dalam berpikir adalah salah satu jalan menuju pemahaman yang otentik dan pembebasan intelektual. Pemikir sejati adalah mereka yang tidak takut menggali hingga ke inti, menghapus segala hal yang tidak pasti, demi menemukan kebenaran yang tidak dapat digoyahkan.
Filsafat mengajarkan bahwa radikal adalah fondasi yang harus diletakkan sebelum struktur pengetahuan apapun dapat dibangun.